Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman teknisi channel, jumpa lagi bersama saya teknisi channel. Gimana kabarnya nih teman-teman? Mudah-mudahan dimudahkan rezeki dan diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin sharing atau berbagi kepada teman-teman mengenai alat-alat apa aja yang harus dibutuhkan bagi teman-teman yang mau terjun ke dunia servis handphone. Alat-alatnya apa aja sih yang harus ada gitu. Sebelum teman-teman mengetahui alatnya, alangkah bagusnya, alangkah baiknya teman-teman mengetahui dulu nih, handphone itu bisa berfungsi dikarenakan itu ada perangkat keras dan perangkat lunak, atau biasa disebut dengan hardware atau software. Jadi kalau misalnya teman-teman mau terjun ke dunia servis handphone, teman-teman harus fokus dulu nih, mau di bagian hardwarenya atau di bagian softwarenya, atau bisa juga teman-teman mengenai softwarenya teman-teman bisa sambilan atau sedikit menyambil lah, sambil belajar hardware, belajar software. Itu kan dia masih sejalan dia tuh teman-teman. Sama seperti saya, kalau saya memang saya pribadi memang kalau untuk bagian software itu cuman sekedarnya aja teman-teman. Saya lebih terkhusus ke bagian hardware gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau fokus di bagian software, itu alat yang dibutuhkan cuman PC ya. Alat yang dibutuhkan cuman PC atau komputer dengan spek minimal kalau menurut saya pribadi Core 2 Duo dengan RAM 4 GB ya. Itu mungkin sudah bisa lah buat teman-teman untuk program HP, program handphone, flashing, ngerut dan lain sebagainya. Itu untuk bagian software ya teman-teman ya. Sedangkan misalnya untuk bagian hardware, teman-teman harus untuk terjun ke dunia servis handphone bagian hardware, teman-teman yang pertama harus memiliki alat. Diantaranya yang pertama itu teman-teman harus mempunyai power supply, yang kedua solder uap atau blower, yang ketiga solder, yang keempat avometer, kemudian yang kelima flux, yang keenam timah cair, yang ketujuh timah gulung, dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Untuk alat-alatnya ini saya kasih contoh kepada teman-teman alat yang saya punya aja, alat yang saya pakai sehari-hari dari awal saya terjun ke dunia servis handphone. Ini salah satunya alat-alat saya seperti ini lebih kurang nih teman-teman. Untuk power supply saya memakai yang ini nih teman-teman. Ini power supply dari awal saya terjun ke dunia servis handphone, saya pakai ini sampai sekarang. Alhamdulillah aman-aman aja, nggak banyak tingkah,
Ya gitulah teman-teman. Ini dulunya saya beli di harga, kalau nggak salah masih sekitar 180 ribuan ya kalau nggak salah. Ini masih ampere yang rendah nih teman-teman, masih 1 ampere. Karena saya jarang sih untuk melakukan pengecekan lewat power supply. Palingan saya ngecek berapa ampere ketika kita menyalakan handphone. Voltasenya ini kan kita set di maksimal 5 volt, dan saya sering menggunakannya di bawah 5 volt. Paling saya set di 4,2, 3,8, paling tinggi palingan 4,5 nih. Itu pun sangat jarang, saya lebih sering menggunakan di 3,8 atau 4 volt. Dan kemudian ketika teman-teman ngidupin handphone, itu ampernya ini kan harusnya kalau dia normal, dia ini gini nih teman-teman, seperti denyut jantung. Ini gini deh teman-teman, naik-naik. Dan ketika dia short handphone, kalau misalnya teman-teman ngidupin handphonenya short, dia otomatis langsung memutuskan tegangan voltasenya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini power supply, di sebelahnya ini MBR teman-teman, rakitan saya sendiri nih, seadanya casingnya. Cuman saya lebih mengutamakan ke fungsinya sih, karena ini kalau untuk mendeteksi yang short udah lumayan jos lah. Ketika handphonenya short, kemudian kita colokin MBR nya ini, nanti kelihatan tuh teman-teman bagian mana yang short. Kalau nggak dia panas, dia akan memerah seperti api, seperti bara api gitu. Kapasitornya entah itu terbakar, entah keluar asap, tergantung dari ampernya nih teman-teman. Kemudian untuk blower, saya menggunakan blower ini. Nah, saya menggunakan blower ini nih teman-teman. Ini blower pertama kali saya gunakan, dan sampai sekarang masih saya pakai nih teman-teman. Dulu ini saya beli di harga sekitar 400 ribuan kalau nggak salah nih teman-teman. Dan setelah terkumpul dari servis handphone, saya coba upgrade sedikit-sedikit dulu ke ini. Ini biasanya saya pakai untuk ACP, angkat cetak pasang, dan ini saya pakai untuk ganti konektor cas, yang apalah, yang ringan-ringan lah teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga harus memakai ini namanya PCB holder. Jadi misalnya teman-teman mau repair handphone, kemudian ini fungsinya sebagai pencapit handphone supaya handphonenya nggak lari-lari mesinnya. Kemudian kita taruh di sini nih. Kemudian ini timah gulung, kemudian timah cair, kemudian plug, dan teman-teman yang lain. Oh ya, saya hampir lupa, ini saya pakai avometer ini nih. Saya pakai dua avometer, yang satu analog, yang satu digital.
Kalau teman-teman mau terjun ke dunia servis handphone, teman-teman wajib memiliki avometer atau alat-alat yang saya sebutin tadi lah. Gitu ya teman-teman ya, itu untuk dasar-dasarnya dulu. Kemudian untuk solder dulu awalnya saya menggunakan solder ini, cuman entah kenapa saya lebih nyaman menggunakan solder seperti ini. Solder yang ini saya sudah 4 kali ganti, dan awetnya pindah ke sini. Ini udah sekitar berapa tahun, udah ada sekitar 4 tahun atau 5 tahun lah nih, lebih kurangnya masih aman-aman aja. Makanya ini belum nggak saya beliin nih gagangnya, karena saya lebih nyaman pakai yang ini nih teman-teman. Untuk alat-alat yang lainnya seperti ini fungsinya seperti hembusan. Jadi misalnya ada di mesin entah itu kotoran, daripada teman-teman menghembusnya atau meniupnya, nah jadi ini tinggal dipencet-pencet seperti orang jualan sate ya teman-teman ya. Kemudian ini sih teman-teman, hampir lupa saya juga nih, ini untuk cetak kaki-kaki IC. Misalnya contoh ada IC casnya, di situ kan ada kodenya. Kemudian teman beli ini papan untuk cetak kakinya ini, kemudian teman-teman samain sama kakinya. Kemudian timah cairnya kita masukin di sini, kita cetak ulang, kemudian dirapin dulu yang di PCB dan dipasang. Gitu ya teman-teman ya, itu sekedar sharing dari saya untuk teman-teman mengenai alat-alat apa aja sih yang harus ada, yang dibutuhkan jika teman-teman mau terjun ke dunia servis handphone. Itu saja yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman mengenai alat-alat servis handphone. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di kolom komentar video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar saya bisa terus memberikan tips trik sharing kepada teman-teman mengenai dunia servis handphone. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.